Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semuanya yang udah setia nontonin video di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membuat dua sinking fund yang baru. Lalu di sini juga aku akan sharing mengapa kita itu harus memiliki tabungan dan harus menabung walaupun masih single dan belum menikah. Stay tune videonya dan ditonton sampai akhir ya, Besti. Pernah ada yang bertanya dan mengatakan hal seperti ini. Kenapa sih kita itu harus ribet-ribet nabung, ribet-ribet untuk budgeting setiap bulan, padahal kan kita itu masih single dan belum menikah. Terus ada yang bilang juga, nikmatilah masa gadis, hidup cuma sekali dan gak perlu nabung, apalagi budgeting setiap bulan. Menurutku ya teman-teman, karena kita masih single itulah waktunya yang tepat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan mengelola keuangan dengan baik serta belajar untuk menabung. Sebelum aku menjelaskan alasan mengapa kita itu harus menabung ketika masih single, itu balik lagi disesuaikan dengan kondisi kehidupan masing-masing teman-teman, karena setiap orang itu kan punya jalan dan cerita kehidupan yang berbeda dan tidak sama antara satu orang dan satu orang lainnya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing saja ya. Menurutku alasan yang pertama yaitu karena kita belum memiliki banyak kebutuhan dalam hidup kita sebagai seorang single dan kita belum memiliki banyak tanggungan, contohnya anak. Karena kita itu masih single, kita itu mencari uang untuk kebutuhan diri kita sendiri sehingga uang itu bisa kita simpan lebih banyak. Alasan yang kedua yaitu karena hidup kita masih bergantung kepada orang tua, seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Jika kondisinya kita masih tinggal bersama orang tua, kita itu masih bisa menabung lebih banyak ya teman-teman. Namun jika kondisinya berbeda seperti tinggal ngekos ataupun kita itu bekerja untuk menghidupi orang tua kita, keluarga kita yang lain, itu disesuaikan saja ya teman-teman dengan kondisi masing-masing. Untuk sinking fund yang pertama yaitu dana pendidikan. Untuk dana pendidikan ini aku tujukan untuk mencoba ikut beberapa tes ujian kuliah. Karena waktu itu aku enggak punya uang, terpaksa aku gunakan untuk mengikuti beberapa tes di beberapa universitas menggunakan dana darurat, sehingga aku mau mencoba menabung untuk dana pendidikan. Nggak tahu uang ini akan terkumpul kapan, namun ketika universitas tersebut membuka untuk pendidikannya, nanti aku akan coba pakai uang yang ada dulu di dana pendidikan tersebut. Lalu di sini untuk saving tracker yang aku gunakan yaitu gambar Tuan Crab memegang sekarung uang dan diberi warna agar cantik. Dan di sini juga aku terinspirasi dari salah satu konten kreator di Instagram. Beliau menggambar saving trackernya seperti ini, sehingga aku juga sudah izin kepada beliau untuk menggambar hal yang sama, namun untuk kategori yang berbeda. Tabungannya kategorinya berbeda, dan beliau mengizinkan, sehingga saya rasa nggak ada masalah ya teman-teman untuk hal tersebut. Dan goals yang ingin dicapai untuk dana pendidikannya ini sebesar Rp3.500.000. Semoga Allah lancarkan teman-teman untuk bisa mengisi secepatnya dana pendidikan ini. Next, untuk sinking fund yang kedua yaitu sinking fund handphone impian terbaru. Di sini aku menentukan goals-nya untuk mengisi sinking fund handphone impian terbaru, yaitu aku targetkan 10 juta rupiah. Wah, lumayan besar ya Besti untuk uang segitu dikumpulkan. Tapi jika kita punya keinginan, kita punya usaha, insya Allah apapun jalannya akan dipermudah sama Allah untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik untuk mengisi sinking fund yang kita punya. Di sini untuk tipe handphone yang aku inginkan itu sebenarnya belum tahu, tapi aku udah mencoba mencari beberapa tipe HP dengan target yang aku punya. Tapi nanti
Aku kumpulkan saja dulu ya Besti uangnya. Nanti kalau udah mau deket-deket, nanti kita coba cari lagi tipe-tipe handphone dengan budget segitu. Ini aku jelasin dulu ya Besti, pecahan dan nominal yang ada dalam tabungan handphone ini. Untuk pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 80.000, masing-masing itu 10 lembar. Untuk pecahan 100.000 12 lembar, 150.000 3 lembar, 200.000 juga 3 lembar. Untuk pecahan 350.000 dan 250.000 masing-masing 5 lembar, 500.000, 185.000, 175.000, 190.000, 290.000, 230.000, 120.000 dan 400.000 masing-masing 1 lembar. Untuk pecahan 140.000 dan 270.000 masing-masing 1 lembar, dan yang terakhir 300.000 itu 2 lembar. Untuk media penyimpanan uang yang aku gunakan untuk mengisi sinking fund dana pendidikan dan handphone baru, yaitu menggunakan amplop DIY sendiri ya Besti, yang aku pisahkan pembatasnya cuma dengan kepala charger aja yang sudah tidak terpakai tentunya. Karena apa? Kalau aku simpan uangnya ke dalam ziplocknya itu nanti akan menggembung gendut gitu, jadi uangnya nggak akan cukup masuk ke dalam ziplock, sehingga aku masukkan saja ke dalam amplop DIY bikinan sendiri. Cara membuat amplop sinking fund ini nanti aku coba up di next video ya Besti. Di sini kita beri dulu tanda untuk sinking fund yang baru ini, yaitu dana pendidikan dan handphone baru. Alasan yang ketiga, karena rencana kehidupan yang akan membutuhkan biaya besar seperti menikah, menabung rumah, dan lain-lain. Alasan yang keempat, karena pekerjaan tidak akan selalu tetap. Misalnya bisa saja terkena PHK dan lain-lain, dan keadaan yang tak terduga lainnya yang pastinya sangat membutuhkan biaya yang besar. Belajar dari dampak pandemi tahun lalu mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi di masa yang akan datang, sehingga kita itu harus memiliki dana darurat yang cukup untuk mempertahankan hidup kita di masa-masa yang akan datang yang sebenarnya tidak kita harapkan tapi bisa saja terjadi. Alasan yang kelima, karena orang tua bukanlah dana darurat kita teman-teman, sehingga kita itu harus mempunyai dana darurat sendiri dan mempunyai tabungan sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga di masa yang akan datang. Satu pesan yang saya paling ingat sampai sekarang yang Besti tentang keuangan, jangan sampai sudah capek kerja tapi tidak tahu uang itu habis kemana, lalu tidak punya tabungan sama sekali dan tidak punya dana darurat untuk hal-hal yang tak terduga dan sangat mendesak, sehingga kita itu harus mengerem keinginan belanja yang terus-menerus, mengerem jalan-jalan terus-menerus, dan mengerem untuk berfoya-foya untuk hal yang tidak penting. Masa muda itu memang sangatlah menyenangkan Besti, tapi kita tidak tahu kehidupan kita ke depannya, apalagi menyangkut keuangan. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan dan gaji yang kita peroleh dari bekerja. Oke, baiklah Besti, sudah selesai membuat sinking fund yang baru dan selesai juga untuk sharing tentang mengapa kita itu harus mempunyai tabungan ketika masih single dan belum menikah. Semoga apa yang aku jelaskan di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tidak ada niat untuk menggurui atau mengajari teman-teman semuanya ya. Di sini pure aku ingin sharing saja tentang keuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku, dan komen-komen juga ya teman-teman di kolom komentar. Di next video bakal bikin video tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. See you Besti.